Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Ketika hari berubah, yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siang hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan? Bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abatha? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu, aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu ke mana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu, dan pada saat itu tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran,
Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum syuhada, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada. Iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman, menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari haram, menjaga diri dari syubhat. Ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang. Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi ingin mencari yang halal. Tetesan air mata, penuh keringat dan kerinduan, munajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi
tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat. Hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab. Ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan waktu berlalu begitu cepatnya. Baru kemarin rasanya tahun 2021 dan sekarang sudah memasuki 2022. Dahulu waktu terasa begitu lama. Sehari saja bisa terasa sudah beberapa hari. Namun banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Tetapi saat ini banyak yang mengeluh. Waktu berjalan terasa begitu cepat dan hal ini merupakan sebuah pertanda. Lalu pertanda apakah ini? Dan bagaimana sains melihat fenomena ini? Serta apakah semua orang merasakan fenomena ini? Dan benarkah hanya orang dewasa yang bisa merasakan hal ini? Terkadang ketika seseorang beraktivitas, memainkan game, melihat film, memainkan handphone atau media sosial, tak menyadari jika mereka telah menghabiskan waktu hingga berjam-jam lamanya, dan bahkan bisa saja mulai pagi hingga malam. Fenomena seperti ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Banyak hadis yang menginformasikan fakta ini sebagai tanda-tanda hari kiamat. Di antara hadis tersebut adalah riwayat Abu Hurairah yang mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat. Timbul berbagai macam fitnah, al-kharaz yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, riwayat Ahmad disebutkan, dari Abi Hurairah, Nabi SAW berkata, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepatnya. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kedipan mata. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dari hadis tersebut ialah hilangnya keberkahan hidup, sehingga hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Harta yang diperoleh tidak ada gunanya, habis begitu saja. Abu Anas Shadiq dalam bukunya Al-Fitan wa Asyrat al-Sya'ah, penyebab dari hilangnya keberkahan tersebut karena masyarakat banyak melakukan maksiat.
Mengenai waktu yang cepat berlalu ini, sudah dilakukan penelitian oleh para ilmuwan. Berlalunya waktu begitu cepat sesuai dalam hadis Rasulullah ternyata terbukti secara ilmiah. Harun Yahya, seorang cendekiawan muslim, menjelaskan bahwa terdapat getaran bumi dan geosfer konduktif. Frekuensi mendasar ini dikenal dengan detak jantung dunia dan disebut juga sebagai resonansi Schumann. Resonansi ini penting karena membungkus dunia. Oleh karena itu, alam terus terjaga. Begitu juga seluruh kehidupan di efeknya yang terus diukur oleh pisau fisika terkemuka di dunia. Pada tahun 1950, resonansi Schumann diukur pada skala 7,8 Hz. Nilai ini dianggap tetap konstan. Akan tetapi, tahun 1980 terjadi perubahan tiba-tiba. Resonansi Schumann diukur di atas 11 Hz. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa angka ini akan terus meningkat lagi. Dengan demikian, waktu 24 jam terasa seperti 12 jam atau kurang. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal European Review dijelaskan bahwa waktu cepat berlalu dihubungkan dengan usia. Ketika masih kecil, semua hal-hal yang berkaitan dengan hal baru akan menjadi fokus. Hal-hal baru itulah yang kemudian membentuk ingatan dalam pikiran, dan ketika mengingat itu akan membuat waktu terasa lambat. Hal ini juga meningkat seiring berjalannya remaja. Semakin tua, memori yang dibuat semakin sedikit dan kehidupan yang dijalani adalah sebuah repetisi. Hal ini membuat periode waktu berjalan terasa lambat. Hal itu juga yang sengaja seperti penelitian bernama Adrian Bezan, seorang ahli fisika Eropa ternama. Ia menjelaskan bahwa semakin manusia beranjak dewasa, maka mereka akan merasa waktu semakin cepat berlalu. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan sains mengenai kenapa waktu begitu cepat berlalu. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu untuk dipakai sesuatu yang positif agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, masjid dibangun untuk mendirikan sholat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua masjid itu diizinkan sholat di dalamnya. Jika larangan sholat di rumah-rumah ibadah agama non-Islam, mungkin masih mudah dipahami. Akan tetapi jika larangan sholat itu dilakukan di masjid tentu aneh. Apalagi jika yang melarang sholat di masjid itu adalah Allah. Akan tetapi ini betul-betul pernah terjadi. Sebuah masjid dilarang untuk ditempati atau disolati, bahkan diminta untuk menghancurkan masjid itu. Masjid Dirar. Peristiwa ini betul-betul pernah terjadi seiring dengan turunnya ayat berikut ini. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadorotan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Quran Surat At-Taubah ayat 107. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini adalah pemberitahuan kepada Rasulullah SAW bahwa orang munafik membangun masjid dengan niat menghancurkan Islam. Ibnu Mardawai rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq rahimahullah yang berkata, Ibnu Syihab Al-Juhri menyebutkan dari Ibnu Aqimah Al-Laitsi dari anak saudara Abi Rahmi Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia mendengar Abi Rahmi Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia termasuk yang ikut baiat kepada Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah, berkata, telah datang orang-orang yang membangun masjid Dirar kepada Rasulullah saat beliau bersiap-siap akan berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah membangun masjid buat orang-orang yang sakit maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan hujan. Kami senang jika engkau mendatangi kami dan sholat di masjid tersebut.
Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku sekarang mau berangkat bepergian. Insya Allah Azza wa Jalla setelah kembali nanti aku akan mengunjungi kalian dan sholat di masjid kalian." Kemudian dalam perjalanan pulang dari Tabuk, beliau Rasulullah SAW beristirahat di Ju'awan, jaraknya ke Madinah sekitar setengah jam hari perjalanan. Pada waktu itulah Allah memberi kabar kepada beliau Rasulullah SAW tentang masjid tersebut yang mereka niatkan untuk membahayakan kaum muslimin dan sebagai bentuk kekafiran. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Masjid Dirar dibangun dengan niat yang jelek. Tujuan orang munafik membangun masjid tersebut adalah 1. Menyaingi dan membahayakan Masjid Quba. Oleh karena itu dinamakan Masjid Dirar, artinya membahayakan, dan masjid ini dibangun hampir bersamaan dengan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Quba. 2. Kafir kepada Allah karena ditetapkan padanya kekafiran atau pengingkaran karena yang membangunnya adalah orang-orang munafik. 3. Memecah belah kaum muslimin. 4. Untuk memata-matai kaum muslimin bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ada seorang laki-laki fasik pergi ke Syam yang bernama Abu Amir. Ia selalu memerangi kaum muslimin dan kalah. Kemudian ke Syam untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi. Kemudian ia bersurat kepada kaum munafik di Madinah agar mereka membangun masjid. Maka kaum munafik membangun Masjid Dirar atas petunjuk darinya. Mereka berkumpul untuk mewujudkan keinginan mereka untuk membuat makar dan tipu daya kepada Rasulullah SAW dan sahabat. Mereka beralasan membangun masjid untuk orang yang sakit dan orang-orang tua. Perintah agar tidak sholat di masjid tersebut dan agar menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa adalah Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya." Quran Surat At-Taubah ayat 108. Ibnu Katsir berkata, kemudian Rasulullah SAW mengutus Malik bin Dukhsum, Ma'an bin Adi, Amir bin As-Sakan, dan Wahsy. Kemudian berkata, "Pergilah kalian ke masjid yang didirikan oleh orang-orang yang dolim atau Masjid Dirar, kemudian hancurkan dan bakarlah." Maka keduanya pun berangkat dengan segera. Malik bin Dukhsum mengambil api dari pelepah kurma dari rumahnya. Mereka bertolak lalu membakar dan menghancurkannya. Sahabat yang beriman, demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik. Niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.